Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kumala Ramasegala. Saya Rian Dinata. Dan saya Muining Yasti Fadila. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, yaitu syirkah. Dalam dunia bisnis modern, syirkah dapat kita pahami sebagai bentuk kerjasama atau kolaborasi strategis antar pihak untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Kita bahas definisi syirkah. Nah, secara bahasa, syirkah berarti pencampuran. Kalau secara istilah, syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau tenaga, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai porsi yang disepakati. Lalu, mengapa syirkah menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi syariah? Nah, yang pertama itu karena implementasi tolong-menolong. Syirkah merupakan wujud nyata dari nilai ta'awun atau saling membantu dalam membangun ekonomi umat. Yang kedua, alternatif non-riba. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, syirkah menggunakan sistem bagi hasil yang jauh lebih adil. Dan yang ketiga, landasan teologis. Praktik ini memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pihak ketiga yang memberkahi usaha dua orang yang bekerja sama, selama tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Dapat disimpulkan bahwa syirkah bukan sekedar upaya mencari keuntungan materi semata, melainkan sebuah ikhtiar untuk menjemput keberkahan melalui prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Nah, selanjutnya, kalau ingin memulai syirkah, ada aturan atau rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada pihak-pihak yang berangkat, yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, adanya pernyataan kesepakatan ijab dan qabul sebagai tanda bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju. Yang ketiga, adanya objek kerjasama, bisa berupa modal uang, atau keahlian, atau tenaga. Nah, perlu diingat, modal harus jelas sejak awal, tidak boleh hanya berupa janji atau piutang yang belum pasti. Syirkah sendiri memiliki beberapa jenis, tetapi yang paling sering dibahas ada dua. Yang pertama ada syirkah al-milk, yaitu kepemilikan bersama yang terjadi karena suatu kondisi, misalnya menerima warisan bersama saudara. Yang kedua, syirkah al-uqud, yaitu kerjasama yang memang disepakati melalui akad atau kontrak. Dalam jenis ini ada beberapa bentuk seperti syirkah inan, yaitu gabungan modal dan tenaga. Selanjutnya ada syirkah amal, yaitu kerjasama berbasis jasa atau keahlian. Serta mudharabah, yaitu satu pihak yang menyediakan modal dan satu pihak lainnya menjalankan usaha tersebut. Jadi, intinya keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan sesuai dengan porsi modal masing-masing. Terus, gimana sih contoh nyatanya sekarang? Nah, konsep syirkah ini sangat digunakan di bank-bank syariah, seperti pada produk musyarakah. Misalnya nih, ada seorang pengusaha yang ingin mendirikan suatu proyek, tetapi dana modalnya itu kurang separuh. Nah, beliau bisa bekerja sama dengan bank syariah, yang mana nantinya keuntungannya akan dibagi menjadi dua seperti perjanjian awal, bukan bunga tetap seperti di bank-bank konvensional. Di Indonesia sendiri, aturan ini sudah dipantau ketat oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, dan ada standar akuntansinya juga, sehingga lebih aman dan terpercaya. Memang sih tantangannya pasti ada, seperti adanya perbedaan pendapat atau ingin memutuskan suatu keputusan yang cepat. Pasti agak ribet nih karena bakal diskusi bareng-bareng dahulu. Nah, tetapi kelebihannya jauh lebih banyak, seperti UMKM yang ingin mendapatkan modal tanpa dikejar-kejar bunga, apalagi kalau lagi sepi nih. Intinya, syirkah itu model bisnis masa depan yang jauh lebih adil dan manusiawi, karena menjunjung tinggi rasa kepercayaan dan kebersamaan. Baiklah, sekian dari kami. Semoga kalian semua bisa lebih paham ya mengenai konsep syirkah dalam Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.